Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita bertemu lagi bersama channel pendamping desa bulan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sistem keuangan desa dengan tema bagaimana mencatat BPJS Kesehatan yang dipotong langsung oleh pemerintah daerah ya, dan tidak ikut disertakan dalam transfer ke rekening kas desa dari anggaran alokasi dana desanya ya. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya pemerintah desa wajib menganggarkan 1% dari penghasilan tetap kades dan perangkat yang bersumber dari anggaran alokasi dana desa untuk iuran BPJS Kesehatan. Iuran BPJS Kesehatan itu nantinya akan dipotong dari ADD yang ditransfer ke rekening kas desa. Nah, seperti apa proses pencatatannya? Karena alokasi dana desa yang masuk ke rekening kas desa itu sudah dipotong untuk iuran BPJS Kesehatan. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini misalkan ada iuran BPJS Kesehatan atau jaminan kesehatan dari kades dan perangkat, ini dari siltapnya ya, totalnya 2.370.000 yang dibayarkan selama 2 kali ya, atau per semester, atau mungkin dipotong per semester di sini. Nah, pagu ADD adalah 450 juta. Nah, kalau ditransfer penuh, untuk transfer ADD ke rekening kas desa dibagi menjadi 3 tahap. 1, 2, 3. Tahap pertama 30%, tahap kedua 30%, dan tahap keempat 40%. Ini kalau dibayar penuh ya, ini ketemunya 135 juta untuk 30% dan 180 juta untuk 40%. Tetapi yang masuk ke rekening kas desa senilai 134.189.000 karena ada potongan iuran BPJS Kesehatan ya, yang tidak diikutsertakan ke rekening kas desa atau tidak ikut ditransfer. Kita akan mulai melakukan pencatatannya ya. Seperti apa prosesnya? Jadi sebenarnya cukup mudah ya, yaitu hanya membuat SPP ya. Nah, terlebih dahulu kita cek dulu ya, apakah di penerimaan desanya sudah masuk. Nah, misalkan di sini penerimaan desanya untuk ADD tahap 1, 2, 3 sudah masuk ya. Ini sudah dipotong iuran BPJS. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke tahap pembuatan SPP. Kita akan menggunakan SPP definitif ya. Seperti biasa, masuk ke menu data entry, perusahaan, SPP kegiatan. Pilih SPP definitif, kemudian klik tambah di sini ya. Nah, karena sekarang sudah masuk bulan November dan mungkin teman-teman ada yang lupa ya, belum memasukkan atau mencatat BPJS Kesehatan semester 1, tidak apa-apa ya, kita catat saja di bulan November, misalkan tanggal 14 ya.
pilih, kemudian kita isi ureannya potongan BPJS Kesehatan, simpan, kemudian pilih rincian SPP, tambah jaminan kesehatan. Nah, ini Lukates 420.000. Nah, kita lihat semester satunya 210. Simpan, kemudian tambah oke, seperti ini ya. Kemudian untuk perangkat, nominalnya 9.000. Nah, tidak ada potongan ya. Nah, ini tidak ada potongan pajak ya. Kita lihat kurang lebih seperti ini ya. Oke, selanjutnya misalkan untuk semester ini, semester pertama, yang kedua semester kedua, misalkan samalah tanggalnya. Ini semester 1. Semester kedua sama ya cara membuat SPP-nya. Sembilan tujuh lima. Oke, kita sudah membuat SPP-nya. Nah, kuncinya di sini adalah SPP tersebut tidak dicairkan ya. Jadi teman-teman bisa lihat di data entry penata usahaan pencairan SPP.
di pencairan SPP ya. Nah ini 2 SPP ini jangan dicairkan ya, jangan dibuatkan bukti pencairannya ya. Dibiarkan saja muncul di sini ya SPP yang belum dicairkan. Nah, sekarang kita lihat di laporannya. Tidak muncul ya. Ya memang karena ini bukan untuk mencatat realisasi yang akan muncul di laporan realisasi. Ini hanya untuk mencatat apa namanya ya, prosesnya ya, proses atau sistem dari pemotongan iuran BPJS Kesehatan ini. Nah, lalu bagaimana mengatasinya atau mempertanggungjawabkannya? Nah, ada namanya catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini. Jadi teman-teman membuat catatan atas laporan keuangan ini yang isinya di sini menjelaskan ya alokasi dana desanya itu berupa anggaran, kemudian realisasi dan sisa lebih atau kurang ya. Nah, kalau sesuai anggaran ini kan harusnya tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu kalau full ditransfer semuanya ya ini senilai 135 juta dan 180 juta. Tapi karena ada potongan iuran BPJS Kesehatan yang makanya yang direalisasikan dalam penerimaan hanya senilai 447.630 ya. 447.630.000 ini. Nah, kemudian di sini ada kekurangannya ya. Kekurangannya ini 2.370.000. Nah, di sini ditulis di keterangan terdapat kekurangan pendapatan di rekening kas desa senilai 2.370.000 untuk pembayaran BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Kekurangan tersebut merupakan pembayaran 1% atas kewajiban iuran BPJS Kesehatan kepala desa dan perangkat desa yang dibayarkan secara langsung oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota ke rekening BPJS Kesehatan atau intercept. Kemudian yang berikutnya adalah di belanja ya, belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, di sini juga dijelaskan ya dari anggaran ADD ini belanjanya untuk apa saja ya, dari belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal, dan misalkan ada belanja tidak terduga. Nah, di sini misalkan karena kita sedang membuat catatan atas laporan keuangan yang untuk BPJS Kesehatan, maka yang saya tampilkan di sini adalah untuk BPJS Kesehatan yang masuk ke belanja pegawai. Di sini anggarannya 299.370 dan realisasi 297 juta ya, dan masih ada apa namanya, sisa 2.370.000 ya yang tidak terrealisasi atau tidak terrealisasi 100%. Nah, ditulis di bawahnya belanja pegawai tidak terrealisasi sampai dengan 100% karena ada kewajiban pembayaran 1% dari 5% iuran BPJS Kesehatan telah dipotong dan ditransfer langsung oleh pemerintah daerah kabupaten ke rekening BPJS Kesehatan sebagai kewajiban kepala desa dan perangkat desa atas pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Nah, kuncinya adalah di catatan atas laporan keuangan ini ya, yang disampaikan pada saat membuat laporan realisasi APBDes ya. Dan ini nanti dibuatkan berita acaranya ya.
Oke, mungkin untuk pencatatan BPJS Kesehatan seperti itu. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di surat edaran Kemendagri ya, nomor 143/0353/BPD. Ini sebenarnya surat sudah lama, tahun 2021, tapi saya harap untuk video kali ini dapat bermanfaat dan bisa memudahkan teman-teman dalam membuat laporan realisasi APBDes, khususnya terkait pencatatan BPJS Kesehatan yang intinya ada di catatan atas laporan keuangan ini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.